Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azanillahu ayyakum. Kajian kali ini dengan tema mewaspadai bahaya lisan. Kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat di atas sunnah, nikmat di atas Islam was sunnah, termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia adalah lisan, yang dengannya manusia bisa berbicara, yang dengannya manusia bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, yang bisa difahami oleh orang lain. Ini satu nikmat, lisan. Maka wajib bagi kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita ini, yaitu nikmat lisan. Gunakanlah kepada jalan yang diridai oleh Allah, dan jangan sampai mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat Allah yang harus disyukuri. Allah mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepada manusia ini dua buah mata, lisan, dan dua buah bibir, yang dengannya kita bisa berbicara, ya. Maka jagalah nikmat lisan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya istiqamah di atas al-haq, khususnya istiqamah di atas al-haq ini dalam masalah lisan. Karena banyak orang masuk neraka disebabkan lisan. Hasil buah lisannya. Sebagaimana yang telah Rasulullah sabdakan kepada kita semuanya melalui hadis-hadis yang sahih. Terkait dengan istiqamatul lisan, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, waqad warada anna istiqamatal lisan min hisalil iman kama fil musnad
An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qal, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Telah datang dalam sebuah hadis bahwasanya istiqamah al-lisan bagian dari perangai iman. Sebagaimana dalam kitab Al-Musnad dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la yastaqimu imanu 'abd, tidak akan istiqamah imannya seseorang hatta yastaqima qalbuh, sampai istiqamah hatinya. Hatinya baik, takut pada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Hatinya demikiannya, dipenuhi dengan ma'rifatullah azza wa jalla. Itu hati yang istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan hati seorang itu tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah, mengatakan yang hak dan diam dari kebatilannya. Ini lisan yang istiqamah. Lisannya senantiasa membuahkan ajr. Seorang yang beriman akan menjaga lisannya, karena Allah azza wa jalla berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang senantiasa hadir mencatat amalan-amalan hambanya. Allah mengatakan, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini ayat-ayat Allah ya kawan, supaya kita betul-betul menjaga lisan, menjaga amalan-amalan kita ini. Sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi amalan kalian, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat amalan kalian termasuk ucapan kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalau ini diyakini, orang akan menjaga lisannya. Tidaklah digunakan kecuali kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaih. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Tapi saya tegaskan ya kawan, jangan salah memahami hadis ini dengan mengatakan secara mutlak bahwa kita diam dalam fitnah ini. Jangan berbicara. Allahul musta'an. Ini salah di dalam memahami hadis ini. Dalam masalah fitnah ataupun tidak fitnah, bukan berarti diam itu baik ya. Bahkan diam itu dosa. Karena lisan itu ada bahaya pada dia, dua bahaya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala
menjelaskan tentang masalah ini di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Bisa dilihat nanti di halaman 112. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa fil lisan afatani azimatan. In khalasal abdu min ihdahuma lam yakhlus minal ukhra. Perhatikan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim. Ada dua bahaya besar. Kalau dalam jasad itu dikatakan penyakit kronis. Ada dua bahaya besar yang ada pada lisan. Ingatlah, bahaya besar kata Imam Ibnul Qayyim. Apabila seorang hamba selamat dari bahaya salah satunya, maka dia tidak akan selamat dari bahaya yang lainnya. Betul-betul mengerikan ini. Bahaya lisan ini. Kemudian beliau melanjutkan, apa dua bahaya tersebut pada lisan itu? Afatul kalam wa afatus sukut. Penyakit atau bahaya ketika lisan ini berbicara. Yang kedua, penyakit atau bahaya ketika lisan ini diam. Ini dua bahaya besar. Yang kemudian beliau melanjutkan, waqad yakunu kullun minhuma a'dhama isman minal ukhra fi waqtiha. Terkadang di waktu tertentu bahaya salah satu dari keduanya tersebut lebih besar dosanya dibandingkan yang lainnya. Berkata kadang lebih besar dosanya daripada diam. Sebaliknya, diam terkadang lebih besar dosanya daripada berkata. Kemudian beliau melanjutkan dua bahaya tersebut. Fasakitu anil haqqi syaitanun ahras asin lillah mura'in mudahinin idza lam yakhaf ala nafsih. Orang yang diam dari al-haq, tidak menjelaskan al-haq, diam dia, bisu dia, ya. Tahu al-haq, diam, ya. Maka dia adalah setan yang bisu. Ini yang mengatakan Al-Imam Ibnul Qayyim, ya. Seorang alim, bukan orang yang jahil. Jadi orang yang tahu al-haq tidak menyebarkannya, itu setan yang bisu. Bermaksiat kepada Allah. Mura'in, riya, yakni munafik. Mudahin, penipu. Di dalam yakhaf an-nafs ala nafsihi, jika dia tidak takut kepada dirinya, tidak takut keadaan dirinya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal mutakallimu bil batil syaitanun nafiq asin lillah. Yang kedua, seorang yang berbicara dengan kebatilan, maka dia adalah setan yang berbicara. Setan natik, setan yang sedang berbicara, ya. Dia orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara dengan batil. InsyaAllah nanti penjelasannya. Kita lanjutkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim.
Wa aktsarul khalqi munharifun fi kalamih wa sukutih. Fahum baina hadaini an-naw'ain. Mayoritas manusia menyimpang, ya. Aktsarun khalqi munharif fi kalami. Yani mayoritas penyimpangan yang ada pada manusia ini ada pada ucapannya, fi kalami, atau sikap diamnya dia. Ini perhatikan, ya. Kebanyakan makhluk ini dia menyimpang dalam ucapannya, dia menyimpang sikap diamnya itu. Jadi orang yang menyimpang itu bisa karena diam juga menyimpang dia, ya. Jadi diam bukan senantiasa baik, ya. Lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim ini. Kemudian beliau mengatakan fahum baina hadainin naw'ain. Mereka berada di salah satu sifat tersebut. Orang yang berbicara dalam kebatilan menyimpang dia. Kebatilan kalau disebarkan menyimpang dia. Orang yang diam, tahu kemungkaran, dia tahu ini mungkarnya, diam, menyimpang dia. Dibiarkan, padahal dia seharusnya yang berbicara, karena suaranya dia diterima oleh umat ini. Kalau dia nggak berbicara, umat nggak akan menerima. Ya. Siapa nih, ya, yang ngomong ini? Wah, ini bahaya ini, ya. Apalagi ditunggu-tunggu. Bagaimana pendapat orang ini? Kalau orang ini mengatakan iya, saya akan mengatakan iya. Ini bahaya lagi. Terkhusus orang yang ditaklitin, ya. Itu bahaya loh, ya. Orang yang ditaklitin ini tahu al-haq, tapi diam dia. Sementara ya muqallid-muqallidnya nunggu dia. Tahu al-haq tapi diam. Ini menyimpang nih, karena dia menyimpangkan orang lain akhirnya, kan? Ini bahaya. Ada kebatilan disebarkan, ya. Mungkin kalau orang yang bantah-bantah itu, ya siapa, wah, ya, apalagi sudah dituduh, sudah divonis kadzab, wah sudah nggak diterima sudah. Tapi kalau orang ini ngomong sedikit saja akan diterima oleh umat ini, maka orang ini, ya, kalau tahu kebatilan umat ini atau muqallidnya akan menerima itu batil, kalau dia jelaskan, maka selamat dia. Kalau tidak, berarti dia munharif. Bisa difahami, ya. Misalkan satu daerah ini, di masjid ini, kalian hanya mendengar pokoknya berita dari anak. Mungkin ada ustadz yang lainnya bicara gak percaya. Oh, apalagi kadzab. Sudah, gak akan diterima kalau sudah kadzab, ya. Saya tahu yang hak itu ini, yang batil itu ini. Nah. Ini masih sedang menunggu nih, gimana sikap anak ini? Anak mau mengatakan A atau B? Jangan dikelabui, anak nggak akan berani mengelabui. Sudah diam ya kawan. Tenang saja antum, belajar ya. Kamu sudah hafal Quran? Sudah, gak usah mikir fitnah. Kamu sudah belajar? Jangan mikir fitnah. Astagfirullah, pembodohan ini ya kawan. Sudah saya katakan ucapan Al-Imam Ibnu Rajab tentang perkara mustabihah, perkara yang samar, perkara yang rancu. Mana yang benar nih? Ini apa ini? Itu sekali lagi mayoritas manusia tidak mengetahui. Karena mayoritasnya jahil. Nah. Yang tahu siapa? Para ulama. Sedikit jumlahnya. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, menjelaskan tentang hadis tersebut, ya, bahwasanya kalamun Nabi SAW
Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Anna hadil mustabihat ya, minan nasi ya'lamuha wa katsirun minhum la ya'lamuha. Kata Al-Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Jelas. Orang kalau sudah jelas halal kerjakan, haram tinggalkan, jelas. Yang jadi masalah itu kata Rasulullah, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ini ada perkara yang samar. Samar bagi siapa? Ini penting, ya. Kata Rasulullah, ada perkara yang mustabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Apakah itu halal, apakah itu haram? Terkait dengan fitnah. Memang fitnah itu di awalnya sulit. Orang yang jahil nggak bisa. Ini benar, ini salah, nggak bisa ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan ucapannya Al-Hasan Al-Basri kemarin. Kalau datang tuh bingung. Yang tahu hanya orang yang alim. Ketika fitnah datang itu demikian. Awalnya tuh tidak ada yang tahu kecuali orang yang alim. Makanya ketika mengatakan bainahuma, di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara mustabihat yang tidak diketahui oleh banyak manusia ini. Berarti di situ kata Al-Imam Ibnu Rajab, ya, wa katsirun minhum, kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Tapi perkara mustabihat itu diketahui oleh beberapa orang, yaitu para ulama. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, fadakhala biman la ya'lamuha nau'an. Termasuk kategori orang yang tidak mengetahui, ya, artinya termasuk orang yang jahil, adalah orang yang tawakuf. Tawakuf itu, aduh saya bingung nih, tidak tahu mana yang benar ya. Anak, bagaimana menurut kamu? Wallahu alam. Ini tawakuf. Betul-betul tawakuf. Tidak membela ini, tidak membela itu. Tidak. Tawakuf itu. Ini bagus di awal mulanya orang yang jahil. Tapi orang yang jahil jangan tawakuf terus. Diperintahkan untuk mengetahui ilmu. Ya. Kalau nggak tahu tanya pada ulama. Kata Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada al-dzikr jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi ikhwan, kalau kita jahil, anak tawakuf, anak tahu, sudahlah, anak mau sibuk belajar, anak nggak tahu masalah ini. Jangan. Belajar. Pelajari. Tanya sama yang ini, apa hujahnya kamu mau menyikapin ini? Ini bukan ranah kalian. Loh, bukan ranah kalian, tapi kamu kok nyuruh kami menyikapin? Gitu seharusnya. Jangan jadi taklid saya. Gitu seorang salafi. Tanya yang satunya. Antum kenapa disikapin? Loh, kok tanya sama saya antum? Tanya yang menyikapi. Loh, katanya antum begini. Ada buktinya? Katanya. Loh. Kok katanya? Ini bahaya ini ya. Ingat ya Wan, anak kasih kaidah, al-yakin tidak boleh bergeser ya, kecuali dengan al-yakin yang semisalnya atau yang lebih dari itu. Paham? Kalau antum yakin seorang ini salafi, tidak boleh kalian punya keyakinan ini hizbi, kecuali ada al-yakin, artinya hujjah. Paham? Hati-hati ya Wan ya. Ini berkaitan dengan hak manusia. Oh ini mayoritas seperti itu. Tidak ada. Salafun soleh tidak mendidik orang itu berdasarkan aksariyah. Wah Masya Allah. Asatidah sekarang ini banyak bikin kaidah-kaidah baru. Insya Allah akan datang waktunya itu ya. Yang jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi ya. Melecehkan ulama. Waduh banyak sekali sudah.
Fatwa tidak ada samarohnya. Masya Allah. Ini hati-hati ini ya. Tidak ada yang menghitung kecuali sedikit menghitung fatwa itu. Berarti fatwanya ini ada masalahnya. Masya Allah. Apa enggak pernah mendengarkan hadis di dalam kitab Tauhid yang Rasulullah ditunjukkan oleh seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali? Berarti dakwanya salah, enggak ada buahnya. Jangan dibodohin gitulah salafiyin ini ya. Ini sekarang pendidikan taklidiyah. Kalau seorang ustadz itu mendidik, dikasih. Ini hujahnya. Ini hujahnya. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan penjelasan itu. Kita lanjutkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa ahlul wasat. Wahum ahlus siratil mustaqim. Kaffu alsinatahum anil batil. Wa atlaquha fima ya'udu alaihim naf'uhu fil akhirah. Adapun golongan yang berada di atas al-wasat, yaitu di pertengahan ya, yang adil, jalan yang selamat, maka mereka berada pada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Mereka menahan lisannya untuk tidak berbicara dengan kebatilan. Dan ucapan yang mereka lontarkan adalah ucapan yang bermanfaat di akhirat kelak. Memang ya ikhwan, terkait dengan lisan ini, kalau orang itu tidak beriman pada Allah, tidak beriman kepada hari akhir ya, dan hari akhirat ya, atau kurang imannya, maka lisannya mesti naudzubillah, tidak istiqomah. Perhatikan, kalau nggak ada rasa takut pada Allah, nggak ada rasa takut kepada hari akhir, di sana ada pembalasan, semua amalan akan dihisab, ya, maka dia akan mengatakan apa yang dia inginkan. Nggak takut pada Allah, dikiranya Allah nggak mendengar. Ya. Sekarang pembahasan kita terkait dengan mewaspadai ya, bahaya lisan. Ada dua bahaya lisan, bahaya besar ini ya. Yaitu yang pertama, berbicara dengan batil. Yang kedua adalah diam ya, dari al-haq ya. Ini bahaya, diam dari al-haq. Terkait dengan fitnah di Indonesia kali ini bahaya ini terjadi pada asatidzah kibar yang membuat perpecahan di Indonesia ini khususnya. Perpecahan di mana-mana sampai di Batam ini. Ya apa tidak? Wahai orang-orang Batam, terjadi nggak di sini? Coba kita tanya, apa sih sebabnya? Sebab perpecahan tersebut awalnya ya, sebelum terjadi istimewa di Jember antara asatidzah dengan ustadz yang ada di Jember. Yang dari Jember ustadznya itu Ustadz Lukman, Ustadz Refe, Ustadz Alfian dan Ana hadir di majelis itu. Ya juga ada Ustadz Arif dan Ustadz yang lainnya ya. Mungkin sebagian antum belum kurang banyak. Ustadz yang sebenarnya Masya Allah mungkin tahu insya Allah antum kalau sering ke Jember ya. Mereka orang-orang yang Masya Allah tahunnya luar biasa ya. Nah, itu asatidzah Masya Allah. Di situ hadir Ustadz kibar. Yang dibicarakan dua cuma. Ustadz Lukman mengusulkan 3. Yaitu yang pertama tentang isu-isu yang sudah tersebar
terkait dengan prokes, ya. Maksudnya isu-isu tentang yang terkait dengan prokes sudah sifat gulu terhadap prokes ini. Apa? Keguguran gara-gara prokes ini, ya. Itu sudah tersebar sebelum istimewa itu. Kemudian apalagi? Perceraian terjadi. Ini disebarkan, dibesar-besarkan, ya. Seandainya benar ya ikhwan, dengan gambaran yang digambarkan oleh mereka beda-beda mereka penggambaran. Ada yang lebih gulu lagi yang menyebarkannya itu. Luar biasa. Nanti saya akan tunjukkannya bagaimana gulunya asatidah ini, ya. Nggak hadir dalam majelis, tapi subhanallah, ya. Menyampaikan berita-berita, membuat tahris, ya, permusuhan, penghasutan supaya memusuhi Ustaz Lukman khususnya. Luar biasa. Isu-isu sudah tersebar, ya. Macam-macam banyak isu. Dan isu-isu ini sudah dibahas oleh asatidah di Malang. Sebelum pertemuan Jember lah, ya. Sebelum Agustus 2020. Kita nggak tahu, Jember nggak diundang. Waktu itu ada masih seorang Ustadz Kibar, teman anak, akrab dengan anak. Masya Allah, juga akrab dengan Lukman, masih mau komunikasi masih, ya. Kebetulan dia berziarah ke Malang, terus ada rapat di situ, sekalian diundang dia. Hadir dia, mendengarkan isi rapat tersebut. Kondisinya, waktu pandemi ini loh, ya, yang pakai masker itu, ya kan, di ruangan tertutup lah, ya. Menurut Ustadz Kibar ini menyampaikan kepada kami, karena waktu itu dia telepon sama Ustadz Lukman telepon dia, ya, diterima, ditanya kondisi rapatnya itu, pakai masker semua enggak? Ada yang enggak pakai. Coba. Ini loh, ya. Asatidah loh, ya. Subhanallah, ya. Di ruang tertutup. Kalau baca prokesnya nggak boleh seperti itu, ya. Waktu itu lah, ya. Jangan sekarang menghukumnya, waktu itu. Kita menerapkan karena pemerintah itu. Nanti akan kita jelaskan nanti. Ini bahayanya lisan nih. Berbicara asatidah. Sudah dibahas. Asatidah yang hadir di situ juga menyebarkan kepada asatidah-asatidah yang tidak hadir di Malang sebelum Agustus 2020. Subhanallah. Menyebarkan ustadz lainnya, menyebarkan ustadz lainnya. Ini pintar nih ustadz, tapi sembunyi-sembunyi. Nanti ustadz menyebarkan kepada orang-orang yang penting dalam dakwah ini. Terus sampai ke bawah. Sehingga tidak heran kita. Dengan begitu cepatnya Salafiyin menyikapi Ustaz Lukman. Karena takhfif ini akan saya tunjukkan nanti, ya. Gak mungkin kalau 1 jam ini, ya. Ini data-datanya ada nih. Ya. Tak tunjukkan nanti semua data-data ini, ya. Subhanallah, ya. Di dalam majelis tersebut sebelum Agustus 2020 Ustadz Malang, beberapa ustadz kumpul di Malang membicarakan tentang Jember, diantaranya tentang masalah keguguran, hulu. Bahkan maaf saja, salah satu nih, ya, penyikapan asatidah. Sebelum Agustus masih, ya. Kita yang di Jember ini, Ustaz Jember biasalah mengajar di berbagai daerah itu, membina dari nggak punya pondok, ya. Ya. Termasuk Batam ini, ya. Dengan taufik dari Allah. Ustaz Abu Lukman. Dari mana itu, ya kawan? Dari Jember. Antum punya pondok, Masya Allah. Dulu di mana? Di Cendala masih, ya kan? Sabar kita. Kunjungan terus datang. Anak paling jarang ke sini, ya. Paling jarang ke Batam mana, ya? Hah? Sering apa jarang? Memberikan nasihat pada antum untuk bertahun ini, ya kan? Yang kita lakukan tuh bukan di sini saja, di Perawang, ya, di Medan, ya. Bukan muhadharah gini gampang lah. Semua ustadz bisa muhadharah, ya. Gampang muhadharah itu, tapi tarbiyah, bagaimana berjalan dengan baik, bagaimana anak-anak itu menjadi anak yang soleh, apa permasalahannya, ada problem apa, ayo kita selesaikan, gitu ya.
Supaya dakwah ini terus berkembang gitu ya. Jangan ribut-ribut terus. Masya Allah. Walhasil, waktu itu Bangil termasuk salah satunya. Ana saat ngisi di situ saat Arif ya. Dari ngaji ke pondok ke rumah ini, nanti pindah ke rumah ini. Dari sedikit terus berkembang. Alhamdulillah, kita lobby masjid, kita pakai masjid ya. Pakai ini karena sudah nampak mereka memusuhi dakwah salafiyah, kita pindah lagi. Akhirnya sampai Ikhwan bisa membeli tanah kapling. Bangun masjid, sudah ada masjid. Terus kita ngisi, Masya Allah ya. Ikhwan juga mulai beli tanah kapling, mulai bangun. Terus kita ngisi. Subhanallah, ada fitnah. Ikhwan sudah mulai siap membangun yayasan. Membuat yayasan. Yayasan ya kebetulan saja ya. Ya, Ana waktu itu ada Ikhwan Bangil tanya sama Ustaz, minta KTP-nya Ustaz. Untuk apa? Untuk ini Ustaz. Kita mau bikin yayasan, Ustaz sebagai pembina. Ana sudah banyak. Afan saja, Ana tolak ya. Ana sudah banyak Afan saja. Afan saat ini sudah keputusan saat hasil musyawarah Ustaz ya. Ustaz Lukman menunjuk antum salah satu pembina. Ya sudah. Kalau mau capek-capeknya berat lah jadi pembina lah ya. Kalau cuma tidur toh jadi pembina, ya nanti dia mulai kemah gimana? Diminta tanggung jawab kan? Berat. Ya karena ta'awun ya sudah. Kirim. Sudah mau jadi KTP sudah selesai, mau jadi ada kurang NPWP, terus mereka bikin NPWP. Terjadi fitnah. Nah, dimasukkan pula di situ Ustaz Abdul Hakam. Masya Allah, Ustaz Lukman itu ngemong ya. Ustaz Abdul Hakam ini belum pernah jadi pembina, hatta di pondok Jember tidak dilibatkan, belum dilibatkan masih ya. Dalam mengerti cuma sekedar ngajar saja. Mudaris itu ada yang ngajar, ada yang diajak musyawarah untuk menangani permasalahan-permasalahan di pondok, itu ada macam-macam. Ya. Ustaz Abdul Hakam cuma mengajar, paling doroh-doroh ya. Itu. Ya. Kita dilibatkan, Ustaz Lukman yang melibatkan itu ya. Baru dimasukkan. Sudah? Subhanallah. Tiba-tiba COVID ini, tiba-tiba mereka pengurus tidak tahu apakah diundang oleh Malang, ya? Tidak tahu ini mana yang mereka yang mengundang atau ya tidak tahu karena fitnah ini mereka datang ke Malang atas istintis mereka. Tiba-tiba padahal Malang belum pernah ya menangani seperti penanganan Jember. Ya. Ustaz-ustaznya bergantian ya. Di Bangil ya. Subhanallah. Dari awal ya 10 tahunan kalau nggak salah itu. Merintis itu sampai punya pondok. Subhanallah datang ke sana. Langsung dicoret-coret-coret diganti semuanya. Masya Allah. Setelah datang dari Malang. Masya Allah. Waktu itu yang menemui pengurus ini adalah Ustadz Ahmad Khodim dan Ustadz Usamah. Yang menyampaikan berita ini itu bukan awal-awal. Setelah lama-lama hampir rata-rata terpengaruh. Tapi ada orang yang diberi taufik Allah. Lambat laun faham. Baru cerita. Ketika di Malang kami diceritain masalah isu-isu. Masalah keguguran, masalah ini. Siapa yang mau tahu? Ustadz Ahmad Khodim. Coba lihat ya. Luar biasa ini. Penghasutan. Dan sikapnya Ikhwan yang tadinya tuh Masya Allah kepada Jember. Langsung berubah. Gak menghubungin. Luar biasa. Padahal luar biasa dulu. Kepada Jember itu luar biasa. Ada apa-apa konsultasinya ke Jember. Gak pernah ke Malang. Tapi kali ini datang ke Malang. Luar biasa fitnah ini. Langsung bersikap. Pulang dari situ langsung bersikap. Masya Allah. Apa yang disampaikan? Ini yang pertanyaannya. Yaitu tahafi ini ya. Sikap diam-diam. Langsung bersikap. Demikian juga Ikhwan Situbondo datang. Langsung berubah menyikapin. Sebagian yang sudah ke sana
seringnya atau mayoritasnya menyikapi Jember. Subhanallah. Termasuk ustadz yang saya kenal ini. Ya. Itu luar biasa, akrabnya luar biasa. Masya Allah. Kalau saya datang ke daerah yang dekat sama dia, mampir Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya. Kebetulan anak gak punya waktu, gak pernah mampir itu ya. Dalam pengertian ketika dia minta. Pernah sih ke pondoknya ya. Tapi jarang sekali sudah. Anak membina daerah yang dekat dengan dia ya. Cuma mampir, tapi waktunya mepet. Saya dari Jember siang sampai malam. Istirahat malam itu jam 1 datang. Pada subuh saya sudah aktivitas, rapat, kemudian ini rapat mudaris, rapat dengan musyrif ya, kemudian menasihatin tulab ya, kemudian ya banyaklah rapat-rapat ya. Ada permasalahan apa? Jam 5 saya harus pulang karena besok harus ngajar ya. Pulang sampai subuh langsung. Ya istirahat sebentar langsung ngajar. Itu setiap janji kalau saya mampir, anak nggak ngajar di Jember nanti. Itu setiap bulan ke sana, sehingga nggak sempat mampir. Tapi dia kadang mampir ke tempat saya yang saya datangin itu. Akrab luar biasa, akrab harmonis. Dia nggak datang pun juga minta pada anak, minta faedahnya apa yang nanti hasil rapat itu. Masya Allah. Cuma ketika rapat, anak subhanallah ada kesibukan di Jember, ngajar ini. 3 hari setelah itu anak telepon, tidak diangkat. Coba. Kenapa? Setelah pertemuan di Malang. Setelah mendapatkan informasi di Malang. Wah luar biasa nih. Nanti apa saja yang diucapkan oleh teman saya ini, itu nanti akan saya sampaikan. Ya. Saya sudah mengirim surat, mungkin sudah 3 tahun. Antum mengatakan demikian. Hat buktinya. Tidak dijawab sampai sekarang ini. Ya. Dan maaf saja, anak herannya Ustadz ini sampai berani dusta ya. Anak akan sebutkan nanti ya. Kedustaannya itu ya. Akan saya sebutkan, tapi saya masih menunggu. Mudah-mudahan masih mau bertobat dia. Ya. Tapi berat, asatidah jumhur nggak mau tobat sampai sekarang gitu loh. Ya masalah itu. Dia takut juga mungkin disikapi nanti ya. Mungkin itu perasaan anak ya. Nanti kalau terpaksa akan saya sampaikan nantinya. Ya. Bukan ngancam ini. Demi al-haq yang harus disampaikan karena banyak orang yang dibodohi ya, bohong ya. Mau tak tunjukkan kebohongan asatidah? Hah? Yang bukan kebohongan biasa, terkait dengan fitnah ini loh ya. Seperti sautiannya Syekh Bukhari. Asatidah yang bertanya. Setelah keluar nggak disebarkan oleh asatidah. Keluarnya rangkuman. Rangkuman itu keluar anak senang. Karena disitu mengajak ukhuwah. Anak Japri salah satu ustadz kibar. Nggak ditanggapin. Masya Allah. Cuma dalam tulisannya saja, prakteknya 0. Silakan mau nambah foto atau tidak, terserah saya mengatakan 0 prakteknya. Ya. Cuma berjanji begini, wah masya Allah janjinya. Beriltizam, masya Allah. Baik, di antara ini bahayanya, awal-awal asatidah aktif, lisannya aktif, ngomong sana, ngomong sini terus, sampai terjadilah perpecahan. Ini dosa nih. Wahai asatidah yang antum lakukan itu dosa. Apa dasar kalian berpecah dengan Jember? Dan seperti yang Anda sampaikan kemarin, Anda berjanji sudah akan menyampaikan terkait dengan Ustaz Ahmad Khodim, ya kan? Beliau mengatakan, Masya Allah, bohongnya luar biasa. Ya? Kata beliau, makanya ketika ada seseorang waktu itu ditanya sama Syekh Abdullah Bukhari, fulan itu salafi apa hizbi? Disebut sama orang itu, sama seseorang itu, dia salafi tapi sayyi. Mungkin kalau saya salah redaksinya diingatkan ya. Karena ini audionya tersebar ini, ya enggak? Harus dibantah, ini batil. Kalau saya diam, dosa saya. Ya kan, tadi kan gitu ya. Ya apa tidak? Batil. Ya. Anak bantah, jangan diam, enggak boleh. Walaupun ya teman dulu ya.
Sekarang musuh, kayak musuh, dia memusuhi. Masya Allah, luar biasa. Yang dimaksud seseorang, waktu itu, seseorang yang ditanya itu adalah Ustadz Abdus Somad. Ya. Biar antum jelas ya. Yang dimaksud fulan, ya, fulan ini salafi atau hizbi ya. Itu fulan adalah Ustadz Lukman. Ya. Maksudnya saya tanya apakah Ustadz Lukman itu salafi, kalian meyakini mereka dia salafi atau hizbi? Semuanya diam. Lah kalau orang itu yakin dia masih salafi, naam saya salafi. Sebagaimana Ustadz Lukman ketika tanya, ya Lukman, ya. Anta tak takit annahum salafiyun? An haula'i salafiyun? Ya Lukman, kamu yakin bahwasanya mereka ini semuanya adalah salafi? Ustadz Kibar itu langsung spontan karena di dalam hatinya memang meyakini mereka itu salafi. Walaupun berdusta gitu ya. Paham enggak? Walaupun berbuat zalim. Salafi masih. Walaupun berbuat kesalahan, tapi kesalahan tidak menyebabkan keluar dari salafiyah. Adil yang insaf gitu ya. Satu man salafi, salafiyun. Dibalik sekarang. Tidak ada yang jawab. Tiba-tiba ada seseorang ini, kata Ustadz Ahmad Dordim. Siapa seorang ini? Al-Ustadz Abdus Somad. Al-Ustadz Abdus Somad Bawazir. Menjawab. Salafi, lakinnang sayyi. Kata Ustadz Ahmad Dordim, dia menyebutkan dia salafi tapi sayyi. Menukilkan Ustadz Abdus Somad. Kemudian kata Ustadz Ahmad Dordim, langsung terang-terangan sayyi. Ya. Gak ada pengingkaran dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Jadi Syekh Abdullah Al-Bukhari tidak mengingkari. Berarti satu man sayyi. Kan begitu yang difahami oleh orang, ya kan? Ini harus dibantah. Memang Ustadz Ahmad Dordim ini hadir di majelis itu. Tapi asatidah nggak tahu ya. Hadir tapi pikirannya kemana, nggak tahu. Atau memang sengaja berdusta, ini bingung kita ini ya. Tapi karena di depan umum dan mantep lagi, wah penjelasannya, berarti ini yakin dia, ya. Apa yang diucapkan itu benar gitu ya. Nanti saya sebutkan ya. Ya kalau dusta tuh cobalah jangan keterlaluan gitu ya. Dusta ketahuan. Di situ ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Abdul Haris, ada Syekh Arafat, Syekh Bukhari masih hidup. Kalau orang yang cerdas itu, yang salafi ya, gak langsung menerima, tasabut dulu. Mungkin kenal sama Syekh Bukhari karena dia duta ulama ya Syekh. Betul enggak kata Ustadz Ahmad Dordim mengatakan ketika itu begini. Antum mendiamkan, berarti betul Ustadz Lukman sayyi ya Syekh. Kan gitu ya nak ya? Ya enggak? Syekh Abdullah Bukhari masih hidup gitu ya. Bisa tasabut, enggak perlu tasabut. Sudah sepakat asatidah nih, dia sayyi. Loh. Gimana sih? Katanya Syekh Bukhari diam. Tidak mengomentari. Masa enggak boleh tasabut sama Syekh Bukhari? Atau ke Syekh Arafat? Enggak boleh. Asatidah semuanya sudah sepakat sayyi. Loh. Enggak ana mau mengomentari ucapan antum ini karena antum mengatakan enggak ada pengingkaran dari Syekh Abdullah Bukhari. Ini bohong. Dan ini sudah dibantah oleh Ustadz Abdul Haris. Dengarkan aja tuh, anak nggak mau mengulangi jalsah di Madinah. Ya, sudah kebohongannya nampak. Syekh Bukhari tanya, apa kejelekannya? Nggak bisa jawab dia. Suruh Ustadz Usama yang jawab. Ya, sampai saat Syekh Bukhari, jangan masuk dalam masalah khususnya. Masalah perceraian, masalah permusuhan suami istri yang disebabkan Ustadz Lukman. Itu kalau ditasabut, hancur mereka itu ya. Gak punya data itu ya. Langsung vonis dapat sumber dari orang yang kecewa kepada Ustadz Lukman karena ada masalah apa gitu. Biasa orang itu ya. Memang posisi Ustadz Lukman kan berat memang. Anaknya merasa berat. Anak kadang diajak mendampingin beliau. Ada Ustadz ini. Aduh berat. Beliau tapi Masya Allah. Yang salah dikatakan salah. Tapi bahasanya lembut. Itu yang anak ketahui ya. Tapi karena keputusan, mesti ada pihak-pihak yang gak suka dengan keputusan itu. Yang namanya berselisih mesti kan harus
Diputuskan ya. Dipertimbangkan ini. Tasabutnya luar biasa ya. Gak mendengar dari ini, mendengar mencari informasi dari yang lainnya. Luar biasa. Anak. Masya Allah ya. Hati-hati. Dan itu pun proses nanti. Kalau jelas-jelas salah, masih terus proses itu ya. Kita kembali kepada ucapan Ustaz Ahmad Hodim. Ini. Kata Ustaz Muhammad Hodim ya. Gak ada pengingkaran dari Syekh Abdullah Bukhari. Kemudian disarah sama dia. Kenapa demikian? Karena memang ahli orang itu dalam mencerca dan memaki saudaranya. Coba perhatikan, ahli ya. Dalam mencerca dan memaki saudaranya. Siapa yang ahli? Ustaz Lukman maksudnya. Paham ya? Punya keahlian. Urusan apa? Urusan mencaci maki saudaranya. Jadi Ustaz Lukman ini punya keahlian dalam masalah caci maki. Bahkan Syekh ya, bukan setingkat kita saja. Artinya ya, seletengnya dia atau di bawahnya ya, setingkat Syekh ya, gak segan-segan bagi dia untuk mencelanya. Masya Allah. Ini ngambil di channel Majhul ya. Ustaz Lukman mencela ini ya. Atau channel Majhul itu mendapatkan dari dia. Dia kan sudah tahu nih ya kan. Channel Majhul juga tahu seperti ini Ustaz Lukman caci maki ulama ya kan. Dia mengatakan persis dengan channel Majhul ya kan. Ya apa tidak? Ya enggak. Apakah channel Majhul itu dapat bisikan-bisikan tahfinya dari asatidah ini? Ya? Atau dia yang mengambil dari ilmu dari channel-channel Majhul? Bukan channelnya ya, yang memberikan informasi kepada channel Majhul tersebut. Gurunya channel Majhul tersebut. Dan melanjutkan, merendahkan. Ya? Merendahkan, na'udzubillah min dzalik ya. Kita berlindung kepada Allah, ya ikhwah, ya ikhwan, dari hal yang kalam sayyi ini. Artinya menurut Ustaz Ahmad Hodim, Ustaz Lukman ini sudah jelek sekali. Suka mencela. Paham? Paham ya ikhwan? Coba kita tanya. Ana gak mau bahas tentang masalah Jalsah Madinah. Itu sudah dibahas oleh Ustaz Abdul Haris. Ana mau tanya sama Ustaz Ahmad Hodim ya. Kalau antum sudah memvonis jelek ya, kenapa anak-anak antum itu dipondokkan di MMA Jember? Bukan setahun 2 tahun lah ya. Ada sebagian anaknya tuh belasan tahun mondok di Jember. Kalau memang jelek, kenapa sih anaknya dipondokkan di situ? Ada yang dari SD ya, terus mungkin dari TK juga. Walhasil anak sudah pokoknya dari sejak kecil anak itu kecil masih ya, sampai jadi ustadz, lah ya. Ada lagi anak yang kedua, masya Allah, jadi ustadz juga. Ketika pendaftaran itu masuk ke tahfidz, anak yang menangani waktu itu, anak bicara sama Ustaz Ahmad Hodim ya Ustadz ya. Di Malang itu ada 3 Ustadz antum, Ustadz Usama, Ustadz Abdul Somad ya. Asan anak antum ini dididik di situ dekat sama orang tua. Mondok enggak apa-apa, tapi dekat ya. Kecuali kalau sudah besar enggak apa-apa lah ya. Ketika daftar masih tingkat 12 tahun ya. Karena yang daftar itu banyak dan dia punya pondok untuk memberikan inilah peluang bagi yang lainnya bisa mondok di Jember. Gitu lah, paham ya? Yang ini biar mondok di tempat orang tuanya. Anak tahu sudah Malang dah. Sudah, anak tahu Malang. Maksudnya apa sih kalau tak anak tahu Malang? Anak tahu Malang loh. Masya Allah. Anak waktu itu ya Allah. Ya anak juga tahu tentang Malang juga ya. Anak cuma memberikan peluang bagi yang lainnya. Anak tahu Malang sudah. Ada antum sadar. Sudah. Pokoknya anak saya di sini. Tolong terima aja. Akhirnya kita terima dah.
Nah kenapa wong di situ ada? Bukan hanya Ustaz Ahmad Khadim saja loh ya. Ustaz Abdul Somad, 3 anaknya, 2 putra 1 putri, di Jember semuanya. Sebelum fitnah loh ya. Ustaz Somad 3 anaknya laki-laki, di Jember semuanya. Kenapa nggak dididik di Malang ya? Semua Ustaz itu, ini Ustaz kibar loh ya. Di Malang semuanya loh ya. Mondokan anaknya di Ustaz Lukman, kok nggak bersyukur gitu loh ya. Kalau ada kesalahan kan, ya seandainya ada kesalahan dinasihatin lah. Anehnya mendapatkan informasi-informasi tentang keguguran, tentang ini diceritakan kepada orang lain. Tidak ditasabut kepada Jember. Ya. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ahmad Khadim, nggak tasabut ya. Satu sama telepon sama Ustaz Rafiq, fonis saja cuma ya. Dijelaskan, nggak nerima penjelasan, lebih sikoh kepada ini malah. Pemberita-pemberita itu tanyakan siapa yang memberitakan itu ya. Tingkat keilmuannya bagaimana? Ma'rufkah dia di tengah salafiyin? Teman-temannya saja, waduh. Menilai orang-orang ini bisa tanya pada teman-teman yang lainnya ya. Bisa diterima, sementara yang dari buat, subhanallah. Langsung fonis ya. Ya, Ustaz Lukman akhirnya bingung bagaimana untuk menyatukan ini. Akhirnya diundanglah melalui teman saya tadi itu yang Irsal Kibar itu. Akhirnya teman itu berupaya, alhamdulillah terjadi istimewa. Itu pun alot sudah ya. Nah, anehnya ya ikhwannya. Ustadz ini menduduh Ustadz Lukman termasuk Ustadz Ahmad ini jelek. Kenapa anak-anaknya kok ditaruh di situ gitu ya. Dan Ustadz Ahmad Khadim termasuk yang paling akhir daripada ustadz-ustadz yang ada ini ya. Itu setelah istimewa masih ada itu anaknya masih di Jember masih. Ya. Masya Allah lah ya. Istimewa dari Agustus 2020 masih anaknya masih di Jember masih. Masya Allah. Ketika anaknya Ustaz Abdul Somad itu mau pulang, ya, gelisah maunya di Jember, ya, maunya di Jember. Sampai tanya, antum nggak betah tuh? Anak betah saatnya. Betah anaknya loh ya, ditarik, ya. Sampai Ustaz Ahmad Khadim, anaknya Ustaz Ahmad Khadim mendatangi salah satu santri menyampaikan padanya, tolong saya dinasihatin itu anaknya Ustaz Abdul Somad. Anak nggak mau, cari yang lainnya aja. Karena fitnah ya kan. Anaknya Ustaz Ahmad Khadim menasihatin, minta bantuan pada ikhwan. Subhanallah. Nah ini anak heran, kenapa kok mengatakan demikian? Tapi anak-anaknya kok dipondokkan di Jember gitu loh ya. Kalau jelek ya nggak perlu, masa kamu ridho kepada anak yang jelek. Ini masalahnya. Kemudian anehnya ini Ustaz Ahmad Khadim ini ya. Kita masih itu sedang mikir bagaimana berkumpul. Kemudian subhanallah Ustaz Ahmad Khadim tiba-tiba ngirim di grup Al-Qalam itu Ustaz Kibar itu ya. Itu ada makalah tentang pandemi ini ekonomi meningkat. Ada kurang lebih seperti itu. Dikirim grup itu. Bagaimana pendapat antum? Satu level tanya, ini dari mana? Dari Salafi? Kalau nggak dari Salafi sudah nggak usah di ini. Ya. Akhirnya ya waktu itu Ustaz Lukman sudah jangan dibahas sudah. Karena kita sedang koordinasi untuk rapat masalahnya. Kalau itu dibahas ribut nanti. Paham ya? Ribut nanti. Tiba-tiba yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Khadim ini berapa hari kemudian muncul di Jursela. Tulisan itu. Tahu ya? Tahu. Muncul tulisan itu di Jursela. Kita bertanya, ada yang mengatakan kesimpulannya, orang-orang berkesimpulan kan wajar. Oh berarti Jursela ini pembinanya Ustaz Ahmad Khadim. Mungkin.
Sebab naskah ini sebelum masuk ke Jursela, Ustaz Mansur sudah pegang dan disampaikan di grup Al-Qalam. Yang di grup Al-Qalam tahu ini ya. Loh, tiba-tiba muncul di Jursela. Itu menyikat jember lah ya. Loh, ajib. Apa dia jadi pembina ya? Ya kita sulit, namanya channel majhul ya. Harus ada bukti kan ya. Gak berani mengatakan secara sore Ustaz Ahmad Khodem pembinanya Jursela. Gak berani. Paham ya? Jangan mengatakan demikian, harus punya bukti kita. Kita gak bisa itu sebagai bukti. Paham ya? Tapi orang kok bisa ya? Jursela sebelum nyampe kok kepada Ustaz. Mesti kan namanya Ustaz kan ngoreksi ya. Ya enggak? Tulisan itu ya. Ya enggak? Kalau saya dapat saat ini Ustaz mau tak posting Ustaz. Oh iya, saya megang ya. Oh ya bagus, fadol, posting. Kan gitu ya. Ana sebab megang juga gitu loh ya. Saat ini Ustaz mau tak posting Ustaz. Ana baca dulu. Fadol, posting. Posting gitu ya. Paham ya? Setelah dibaca. Ini Ustaz Muhammad Den megang ini. Terus disampaikan di grup Al-Qalam itu. Tiba-tiba muncul 2 hari atau berapa hari kemudian di Jursela. Jursela yang setiap harinya tuh nyikat Ustaz Lukman terus gitu loh ya. Berarti dia kan deket berarti ya. Ana nggak mengatakan dia pembinanya. Berarti dia kalau ditelusuri mesti ketemu itu nanti itu ya. Dari mana kamu? Dari mana Mus? Sebab sebelum diposting loh ya. Paham ya? Paham maksud saya? Kalau sudah diposting sudah wajar itu sudah. Ini sebelum diposting di Jursela sudah dipegang oleh Ustaz Ahmad Khodem. Ya wajar kalau Ikhwan berkemungkinan ya, berarti dia pembinanya. Ya wajar kalau seperti itu. Tapi kalau kita belum menghukumi dia sebagai pembina, karena itu channel majhul tidak ada bukti yang nyata, kecuali di situ tulis Muhammad Khodem sebagai pembinanya, baru itu. Inilah kenapa sekarang meninggalkan Ustaz Lukman, bahkan meninggalkan bimbingan masyayikh, justru yang diterima kayak Jursela ini. Paham ya? Ini bahayanya meninggalkan ulama, ya. Meninggalkan bimbingan ulama. Kedustaan-kedustaan akan muncul nantinya. Ini yang Ustaz Ahmad Khodem ya. Kalau memang betul-betul itu ya, astagfirullahaladzim ya. Betul yang kamu ucapkan wahai Ustaz Ahmad Khodem, tafadhol bantah ucapan anak ini. Kenapa anak-anak antum ya? Ditaruh situ. Kayaknya sudah ahli-ahli itu sudah sekian tahun sudah. Gak mungkin sehari 2 hari ya. Ya. Dan anak minta buktinya mana? Yang mencela saya itu mana Ustaz Ahmad Khodem? Ya. Insya Allah dia tahu istilahnya ya. Dan itu kesannya ada audionya Ustaz Lukman mencela Mas saya. Kesannya ya. Dipotong oleh Jursela. Wah, memang kalau potongannya itu ditanyakan kepada Syekh. Syekh termasuk salah satu Syekh yang dicela itu oleh Ustaz Ahmad Khodem kalau oleh Ustaz Lukman. Disampaikannya Syekh, kami menceritakan itu audionya jelas. Ustaz Lukman tuh menceritakan bahwasanya pendidikan di Indonesia ini berat ya. Kalau di Saudi tuh enak, di Emirat tuh enak. Ustadznya atau dosennya itu sudah digaji, paham nggak? Dan kalau di Saudi itu enak sudah ya. Yang ngurus kurikulum semuanya sudah ada sudah. Paham nggak ya? Paham? Kalau kita ini di Indonesia ini, pendidikan yang ada di Indonesia, Masya Allah memang harus sabar. Ustadznya harus nyari maisah. SBP, afan saja, SBP santri itu bukan untuk ustadz itu lah ya. Itu untuk makannya santri, coba antum hitung saja sudah. Untuk pembangunan, nggak cukup, sudah nggak cukup. Sebagiannya nggak bayar lagi. Masa gara-gara nggak bayar terus pulang kamu nggak bayar, bilang sama orang tua ya, kamu diusir karena nggak bayar. Ya tega kalau gitu ya Ikhwan. Kita terus bertahun siapa Ikhwan yang bisa bantu ini, nyari musinin yang bisa bantu, nyari fulus, bangunan kurang ini gimana nih? Ntar lagi seperti Batam ini, butuh bangunan nih tahun depan nih ya nggak? Ya apa tidak? Alhamdulillah ustadznya kaya-kaya ya kan? Gampang terlagi bangun, ya kan? Masya Allah, kaya di Batam ini ya. Sampai anak saya gemuk di sini ya kan? Masya Allah, makmur ya. Pusing tapi ya.
Gemuknya itu mikir, wah pusing, jadi gemuk. Pusing, gemuk jadinya. Diimbangi dengan makan. Kalau nggak diimbangi, kurus kerempeng mati, bahaya kan? Biar nggak stres makan, pusing-pusing makan lagi, jadi gemuk. Dan, Masya Allah ya. Ini ikhwan, anak katakan ini adalah kedustaan yang luar biasa ya. Dan juga ya ikhwan, insyaallah nanti kalau ada waktu lainnya, antum sudah Abu Hamzah Yusuf, dustanya luar biasa ketika keluar Sautiah Sehbori. Luar biasa, antum sudah dengar itu semuanya sudah dusta. Ya. Itu sudah dia mengatakannya. Jadi siapa yang bilang asatidah tidak mengikuti bimbingan ulama atau menyembunyikan fatwa Sautiah suara rekaman Sehbori? Ya. Masya Allah. Apa yang disimpulkan oleh para asatidah yang ditulis sudah diketahui oleh Syekh Bukhari. Mantap ya kan? Tapi sembunyi-sembunyi, alhamdulillah terekam gitu ya. Apa itu pas nggak sadar dia kalau direkamnya? Ya Allah, kok berani bohong seperti ini gitu loh ya. Ini sudah dibantah dah. Kalau ini sudah disetujui oleh Sehbori tidak akan mengatakan ketika jalsah Madinah, asatidah yang hadir itu ditanya, antum akhfaitum sautiyati. Ya. Kalian telah menyembunyikan audioku yang aku kirim pada kalian. Satu ustaz, kami sudah menyebarkan. Ustaz Syarofat bilang ya. Tidak. Kapan kamu menyebarkan? Ini ketika pertemuan di Jember, waktu Muzani yang pertama. Padahal Sautiah itu sudah lama lah ya. Kamu mengeluarkan dengan terjemahan? Enggak. Bohong. Salafiyun paham bahasa Arab enggak nih? Yang di sini aja sudah, yang sering belajar bahasa Arab, sering enggak? Paham enggak bahasa Arab? Nah, kalau kaifahluka insya Allah bisa ya kan? Salafiyun 80%-nya nggak bisa baca Arab, ya kan? Butuh diterjemahkan. Ketika di Jember itu, Masya Allah ya, yang Syarofat mengatakan asatidah bersama ulama, mereka itu telah menyebarkan Sautiah, kan begitu ya? Kurang lebih ya? Di Muzani pertama. Itu tahu nggak antum? Kenapa muncul gitu? Karena asatidah ini ya sudah dijelaskan sama Syekh Arafat. Nampaknya Dohir waktu itu mengirimkan sudah. Karena asatidah ini memang bukan dituduh. Kenyataannya memang tidak bersama ulama. Ada fatwa disembunyikan, tidak disebarkan. Itu tidak bersama ulama, iya enggak? Kena serangan ini, wah pusing asatidah itu. Ya. Akhirnya bertemu dengan Syekh Arafat. Dan salah satu ustadz mengatakan, ya Syekh kami ini, perhatikan, kami ini dikatakan tidak bersama ulama. Dijawab oleh Sehbori, bagaimana kalian dikatakan bersama ulama? Kalian tidak menyebarkan sautiannya Sehbori. Oh ya, kami akan menyebarkan Syekh. Paham ya? Sebarkan dulu. Terjemahkan, sebarkan sekarang. Sebarkan dan terjemahkan sekarang. Ya? Iya, Syekh Arafat melihat kayaknya sibuk dengan HP, deng. Akhirnya sudah menyebarkan semuanya. Paham ya? Dan disebarkan dengan terjemahannya. Baru Syekh Bori mengatakan, Syekh Arafat mengatakan dalam Daurah Al-Muzani itu, alhamdulillah ya, asatidah bersama ulama sudah menyebarkan apa? Sautiah. Jadi menyebarkannya itu supaya dikatakan bersama ulama. Iya. Tapi setelah disebarkan dapat bersama ulama, tapi prakteknya tidak diamalkan sautiah tersebut. Tidak ziarah, tidak menjalin Masya Allah. Ini bersama ulama, cuma Syekh mengatakan bersama ulama. Akhirnya dalam Muzani kedua ditanyakan itu. Ya. Antum sudah tahu, sudah dengar belum? Bersama ulama mereka. Syekh Arafat mengatakan bersama ulama. Bersama ulama. Hadit turuk yaslukuha tullabul ilm. Cara-cara yang ditempuh oleh asatidah
Itu tulabul ilmi ini adalah asatidah kibar itu ya. Asatidah ya. Itu dengan cara sembunyi-sembunyi ya. Membikin perpecahan ya. Apabila mereka didatangkan pada jia, ketika mereka ini didatangkan kepada ulama, di hadapan ulama, ternyata mereka tidak punya dalil, tidak punya hujah. Subhanallah. Bisanya cuma takhaffi, membikin perpecahan dengan sembunyi-sembunyi. Ini yang kata Syekh Arafat ya. Mereka mengatakan bersama itu, mereka mengatakan bersama ulama. Subhanallah ya. Mereka tidak bersama ulama. Kalau bersama ulama akan disebarkan sejak dulu itu dan akan diamalkan itu. Itu yang bersama ulama. Ini mungkin ya ikhwan yang bisa saya sampaikan, sebetulnya masih banyak yang perlu disampaikan ya. Ana masih menunggu barangkali ada yang bertobat sehingga nggak perlu dibantah ya. Tapi kalau enggak ya terpaksa kita ya. Asatidah, kalau kalian wahai asatidah tidak merujuk kepada ulama, tidak mau kembali kepada ulama, tidak mau mengikuti bimbingan ulama, kalian akan terkena fitnah, akan mengikuti bimbingan an-naik ya. Dan itu sudah terjadi ya. Iya kan? Sebagaimana Ustadz Usama, Ustadz Abdul Somad mendengarkan dari naik tim jendi. Siapa tim jendi? Tanyakan kepada mereka. Orang yang tidak pantas untuk berdakwah, bukan thalibul ilm. Tim jendi itu yang disebutkan itu, kita tahu selain Jember itu tim jendinya itu ya. Yang salah satu dari tim jendi tersebut, Ustadz Abdul Somad sendiri mengatakan tentang orang ini ghasyim ya. Ini aneh ya. Ku tahu ghasyim ya, orang yang serampangan. Ini coba perhatikan. Sudah tahu serampangan, diterima beritanya. Kenapa? Ya inilah fitnah, hukuman bagi orang-orang yang tidak mau merujuk kepada ulama. Ada bimbingan ulama terkait dengan fitnah yang terjadi, tidak diikuti, tidak diamalkan. Inilah akibatnya. Oleh karena itu Anda tekankan bahaya yang antum lakukan. Asatidah di awal-awal berbicara sehingga terjadi perpecahan. Setelah terjadi perpecahan, sekarang asatidah menyuruh diam. Supaya apa? Supaya langgeng perpecahan tersebut. Paham? Paham? Diam. Sibukkan kalian. Sudah, seperti ini sudah ya. Berpecah dengan Jember yang penting. Itu tujuan diam. Ya asatidah, kalau ini yang kalian maukan, dosa kalian. Kalian telah berbuat salah, harusnya kalian bertobat. Ustadz Afif, banyak nih, banyak Ustadz lah ya. Ini banyak nih, masih belum bacakan semua nih masih ya. Ini sebagian saja masih ya. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan, ingin tahu siapa asatidah kibar sekarang ini. Siapa? Ya. Mereka adalah, maaf saja, masuk dalam kedustaan-kedustaan, kalau tidak menyebarkan kedustaan. Kalau tidak sebagai pendusta, menyebarkan kedustaan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana tekankan juga di awal fitnah tersebar ini ya. Dan nanti ini sedikit-sedikit aja dulu, mukaddimah saja ya. Jember, satu man tidak menerima nasihat, sudah dinasihatin oleh teman dekatnya. Maksudnya Ustadz Abdul Somad. Ini memang luar biasa ya. Datang ke Jember bertemu dengan satu man dan saya sudah mendengarkan rekamannya itu. Ternyata sifar al-simal ya. Nuduh bisanya, ternyata salah dia. Gak minta maaf. Menuduh ke berikutnya, ternyata salah dia. Gak minta maaf. Pindah ke bab berikutnya, salah lagi. Gak minta maaf. Itu disebarkan, sudah apa? Menasihatin Ustadz Lukman. Allahul musta'an. Taubat wa Ustadz Abdul Somad. Dari ini. Jangan disebarkan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.